Jadi ini kredit point yang diberikan oleh RSPO karena smallholder ini dia memproduksi kelapa sawit dengan cara yang berkelanjutan, menggunakan standar yang sudah disepakati di RSPO. Kira-kira petaninya itu harus mengeluarkan dana berapa itu untuk 1 hektar? Ya, pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi kita mungkin nggak bisa punya standar berapa, gitu. Tergantung dia lokasi di mana dan masalah apa yang dihadapi di situ. Apakah dia memang di daerah yang contohnya di beberapa tempat itu remote banget gitu ya, sangat jauh dari kota gitu. Nah itu biayanya pasti akan lebih besar gitu ya. Terus juga mungkin seberapa besar tantangan yang dihadapi oleh smallholder ini untuk bisa comply dengan standarnya RSPO. Mereka kan juga harus punya HCV, HCS dan sebagainya. HCV barangkali ya. Nah itu seberapa jauh, seberapa assessment itu bisa dilakukan, itu sangat bervariasi. Kalau untuk ini kita langsung ngomong nominal aja ya. Katakanlah tanah mineral misalnya ini. Yang saya bisa sampaikan sih mungkin proses pada saat sertifikasinya, yang saya sampaikan RSSF itu ya, itu kita bisa berikan sekali untuk proses sertifikasi saja tanpa pembentukan kelompok, itu mungkin kira-kira 100 sampai 150 juta per kelompok. Per kelompok. Nah, kalau kemudian kita hitung per petani, itu sangat tergantung kepada berapa banyak member dari koperasi itu. Artinya mau 200 hektar dengan 100 hektar itu sama saja? Ya, sama saja. Oh gitu. Sama saja. Karena sekali kita mendatangkan auditor, ya segitulah. Makanya sebenarnya ada angka minimal gitu ya, berapa besar dari baik itu secara hektar maupun secara personel smallholdernya, yang dia bisa ya gampang ceritanya itu break even point lah gitu. Jadi usaha yang dia lakukan untuk RSPO certified modalnya 100 gitu. Harus juga dihitung apakah nanti pada saat menghasilkan kredit itu minimal bisa menutup ini. Nah itu ada hitung-hitungannya gitu ya. Ada minimalnya. Nah, kalau nggak salah mungkin minimalnya itu 500 hektar atau berapa lah gitu, supaya dia bisa satu kelompok. Dan kelompok itu kan bisa berkembang juga, dia menerima anggota baru, walaupun mungkin belum masuk skop ke sertifikasi gitu ya, dan dia bisa berkembang, ya kan, tinggal dilaporkan, oh kita ada perubahan seperti itu. Tapi ada batas minimal supaya sertifikasi ini menjadi masuk akal. Kalau enggak ya susah gitu ya. Taruhlah kita hanya punya berapa 20 orang totalnya 80 hektar gitu, itu agak berat, harus dihitung lagi itu. Makanya tadi yang paling tahap yang paling berat itu memang sebenarnya pada saat pembentukan kelompok, mengumpulkan smallholder untuk sepakat tersertifikasi itu tidak mudah juga, gitu ya. Apalagi kalau mau mencapai minimal hektaran atau minimal smallholder yang harus yang harus ada di satu kelompok supaya bisa masuk akal kalau mau disertifikasi. Tapi kalau kita memang berpikir jangka panjang, uang di awal kan nggak menjadi masalah sih sebenarnya, karena kredit point ini kan terus tumbuh. Ya kan, meskipun ada barangkali ada iuran tahunan juga kali ya. Ada. Oke. Nah, Indonesia ini kan memiliki begitu banyak smallholder. Kenapa saya berbicara soal smallholder? Karena kalau kita bicara company
itu kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah bisa lah mereka berjalan berlari gitu. Nah, tapi smallholder ini bagaimana kemudian mereka bisa tumbuh dan berkembang, ya seperti juga yang dikatakan oleh Asosiasi Petani, bagaimana mereka untuk bisa setara. Nah, ini kan tentu menjadi tantangan bagi RSPO juga, karena misi yang paling utama di bawah itu kan bagaimana sawit ini benar-benar berkelanjutan dan apa namanya betul-betul eksis lah. Ini seperti apa, Pak? Iya, jadi yang bisa dilakukan sebenarnya adalah kolaborasi antara smallholder dengan perusahaan besar. Perusahaan besar punya resources yang cukup untuk bisa juga membantu smallholder. Contoh yang paling gampang adalah kita juga sedang fasilitasi yang di Aceh Tamiang ya. Bagaimana caranya si petani independen yang smallholder ini dia juga bisa masuk ke rantai pasok fisik ya, melalui perusahaan besar ya, yang dia juga sudah RSPO certified. Sehingga yang dia jual nanti itu adalah physical TBS yang menghasilkan CPO, yang kemudian di refine dan sebagainya, itu bisa di trace back ke petani itu. Kalau sekarang dengan konsep kredit, itu kredit point itu hanya berhenti pada saat petani menjual TBS. Tidak bisa dilacak lagi TBS ini diproduksi jadi minyak terus kemana, nggak bisa. Ya. Pada saat itu bisa di trace back ke petaninya siapa, itu juga bisa memenuhi, bisa comply dengan EUDR ya, yang lagi rame ini sekarang. Ya, betul. Nah, tapi itu memang memerlukan kolaborasi antara petani independennya dengan mill yang memang sudah RSPO certified yang ada di sekitar petani independen ini. Gitu ya. Jadi dia menjual TBS-nya ke mill yang independen, yang RSPO certified, gitu ya. Kemudian karena dia RSPO certified, ini bisa terlacak. Gitu ya. Apakah dia mass balance atau dia segregated atau dia identity preserve, itu bisa terlacak sampai ke petani independennya, sehingga dia bisa ikut masuk ke rantai pasok fisik penjualan dan bisa dilihat dia dari mana. Kalau dia bisa lihat dari mana, kita bisa buktikan bahwa si petani independen ini memproduksi tidak di kawasan hutan. Jadi lebih jauh lagi, kolaborasi itu juga menjadi semacam traceability, itu kan artinya juga transparansi. Ya, jadi kita bisa menjelaskan ini asalnya dari mana, bukan dari kawasan hutan, dan pada saat yang sama dia juga akan mendapatkan harga premium, tapi bukan dengan menjual kredit, tapi dari penjualan fisik TBS yang jadi CPO yang dibeli oleh buyer, next buyer-nya, next buyer sampai produk akhir, dan itu comply dengan aturan terbaru EUDR. Jadi tetap harus kolaborasi. Jadi kolaborasi ini menjadi plus-plus lah ya. Atau kalau mau pilihan keduanya ya smallholder ini bikin mill sendiri yang RSPO certified, tapi mungkin itu menjadi jangka panjang lah ya. Jangka panjang gitu ya. Kemampuan gitu ya, baik itu software maupun hardware-nya kan susah ya, software manusianya yang mau itu, kemudian modal juga. Jadi ya kalau mau berpikir ke sana bisa, tapi memang benar itu jangka panjang. Sekarang justru memberdayakan bagaimana mengkolaborasikan independent smallholder ini masuk ke rantai pasoknya mill yang sudah RSPO certified. Itu target berikutnya ini ya? Oke. Nah, tadi Pak Windrawan juga udah mengait-ngaitkan ini EUDR. Di saat RSPO sebenarnya jauh sebelum EUDR ada sudah membuat semacam alur lah ya tentang bagaimana sawit berkelanjutan. Yang namanya sawit berkelanjutan kan rohnya itu dia tidak terkontaminasi dengan A, B, C, D, E, hal-hal yang buruk gitu ya. Sustainable kan itu rohnya. Nah,
sekarang ada UDR, artinya yang sudah lolos RSPO itu boleh dibilang sudah lolos syarat. Ya, itu posisi UDR terakhir gitu adalah kalau sudah punya sertifikasi apapun ya, bukan hanya RSPO karena komunitasnya ada kayu ada itu ya, itu akan sangat membantu membuktikan gitu ya bahwa itu berasal dari wilayah yang tidak terdeforestasi. Kalau yang khusus untuk RSPO, kita hanya perlu menambahkan geolocation. Gitu ya. Jadi on top of mau itu mass balance, mau itu segregated, mau itu identity preserve, ya, kecuali kredit nggak bisa, gitu ya. Itu tambahkan geolocation. Ini sebenarnya diproduksinya di mana sih? Dimasukkan geolocation. Nah, yang jadi tantangan berikutnya kan kadang geolocation ini dianggap sebagai hal yang rahasia dan sebagainya. Jadi itu masih jadi tantangan juga. Tapi sebenarnya kalau yang untuk perusahaan besar itu kita punya di website kita ada Geo RSPO itu menunjukkan di mana lokasi konsesi perusahaan-perusahaan member RSPO di Indonesia. Walaupun kita masih belum bisa share sheet file, tapi lokasi itu bisa dilihat di Geo RSPO. Sudah terdeteksi semua. Sudah bisa. Nah, RSPO juga sedang dalam perbaikan. Yang tadi saya bilang Pamtrace, yang tempat untuk marketplace itu, kita sekarang coba integrasikan itu ke satu sistem baru namanya Prisma. Ya. Nah, di Prisma itu kita akan tahu semua member kita, data gitu ya. Kemudian kalau ada pembeli mau beli dari salah satu member kita, dia bisa tahu bahkan sampai ke geolocation. Yang itu akan berguna dan bisa di submit ke National Competent Authority. Kalau di UDR ada namanya National Competent Authority. Itu di tiap negara mereka punya lembaga-lembaga tertentu yang berfungsi sebagai National Competent Authority untuk memastikan bahwa itu bukan berasal dari wilayah yang terdeforestasi. Ya. Jadi namanya due diligence statement. Nah, dia bisa lampirkan itu dengan menunjukkan geolocation di mana sebenarnya lokasi dari baik itu perusahaan maupun smallholder. Ini terakhir kali ya, bahwa di Indonesia dan bahkan di beberapa negara Malaysia, juga Thailand ya, ini kan sudah melakukan replanting ini, bahkan di Indonesia cukup luas. Seperti apa kemudian RSPO masuk ke sini dan kemudian mengawalnya sehingga ini menjadi titik nol, karena barangkali yang sebelumnya kan belum ikut RSPO itu. Ya, RSPO kami memang tidak punya program membantu replanting dan sebagainya ya. Kami biasanya memang tidak berhubungan dengan bisnis secara langsung gitu ya. Kita tidak pernah berhubungan dengan penentuan harga. Gitu ya. Bahkan harga premium itu RSPO kami di sekitar kita tidak bisa campur tangan gitu ya. Itu benar-benar dari pembeli dan penjual. Silahkan bimbing sendiri. Nah, yang mungkin kami bisa lakukan, kalau memang replanting itu akan dilakukan, kita harus memastikan dia melakukan assessment bahwanya di situ ada riparian gitu ya. Ya jangan tanam di pinggir sungai lagi, gitu ya. Itu pastikan. Yang mungkin kalau dari sisi produksi lebih penting lagi itu adalah jangan menggunakan bibit yang kalau kita bilang mariles gitu ya. Nah, itu sangat penting. Kemarin di Aceh Tamiang itu ada satu kelompok smallholder yang replanting kira-kira 3-4 tahun yang lalu sudah mulai berbuah, dan itu memang menjadi ini udah RSPO certified ya, dan itu memang menjadi incaran dari perusahaan yang kita jual fasilitasi supaya dia bisa store jual tandan buah segarnya ke mereka. Kenapa? Karena dia sudah pakai bibit yang benar gitu ya, dan itu
menghasilkan tenera umpamanya gitu. Sementara yang belum replanting atau apa yang kebun lama itu banyak hasilnya dura. Jadi apa itu kan mempengaruhi harga juga. Nah, kalau mungkin smallholder kan, aduh ya pokoknya kita tanamlah menghasilkan, nggak tahu dia ternyata dura gitu ya. Harganya tuh beda dong, OIR-nya lain gitu kan, hasilnya berbeda gitu. Jadi dari sisi kami itu memastikan kalau memang dia tertarik untuk menjadi member RSPO dan certified, itu pastikan memenuhi standar-standar yang lingkungan. Ya. Yang paling kelihatan itu riparian. Kalau dari sisi dia itu pastikan benihnya itu bukan abal-abal gitu ya. Pastikan memang itu benih yang benar itu dan apa ya mulai melakukan kerjasama lah gitu, makanya beli benih gitu dari Sokvin ya. Tanya dong Sokvin mau nggak nanti beli buahnya, yang begitu harus mulai di ini gitu ya. Karena rata-rata penjual benih itu mereka punya mill juga ya. Gitu. Ya perusahaan besar semua kan? Iya. Apa namanya? Marihat lah ada. Damimas ada Topas. Tinggal pilih aja gitu. Semua bagus itu, tinggal kita rawat atau enggak. Iya. Oke, para petani sawit maupun pelaku sawit di mana saja berada, ada dua pilihan untuk RSPO ini. Teman-teman bisa melakukannya dengan mandiri, ya tentu nanti akan dapat yang namanya credit point. Tapi kalau kemudian bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar, ini tentu lebih asik lagi nih, akan mendapat yang namanya premium price. Begitu Pak Windrawan ya. Sehingga apa? Sertifikatnya jelas, untungnya jelas, dan yang paling utama itu adalah bagaimana kemudian sawit kita ini betul-betul dianggap, diakui, dan disebut menjadi sawit yang berkelanjutan. Tentu ini menjadi warisan paling bersejarah bagi kita untuk anak cucu kita kelak, bahwa kita berkebun tidak hanya sekedar berkebun, tapi memikirkan juga apa yang namanya keseimbangan alam. Itu mungkin rohnya Pak Windrawan ya. Oke, mungkin closing dari Bapak. Ya, closing dari saya, RSPO ini skema yang voluntary, artinya kalau mau ikut silahkan gitu ya. Tapi kita tidak ada paksaan atau apa, ini bukan mandatori gitu. Jadi benar-benar ini diserahkan ke petani sendiri atau ke perusahaan sendiri. Perusahaan mau jadi member dan certified silahkan, tidak juga kita tidak apa-apa. Kita mengajak gitu. Tapi ini voluntary. Tapi begitu sudah menjadi member itu akan terikat aturan. Ya. Menjadi wajib mengikuti aturan yang berlaku. Begitu. Kalau ada pelanggaran, ada hukuman. Ya. Ada beberapa yang dihukum, namanya dia bisa jual kredit poinnya hanya 50% dari yang sebelumnya. Kalau dia menghasilkan 1.000 hanya bisa jual 500. Itu karena dia melanggar beberapa hal. Pada saat surveillance audit ditemukan pelanggaran lah gitu, sehingga ada hukuman gitu. Itu harus dijalani. Pertama masuk itu voluntary ya, tapi begitu sudah masuk terikat. Kalau tidak mau terikat, mau resign, mengundurkan diri dari RSPO juga terbuka. Tidak ada masalah gitu. Jadi ini benar-benar keputusan bisnis atau strategi bisnis dari perusahaan atau dari petani smallholder untuk bergabung dan menerapkan standar yang sudah disepakati bersama. Saya kira itu. Oke. Jadi lagi-lagi nih, RSPO ini bukan hal yang wajib, tapi sukarela. Artinya apa? Artinya teman-teman petani, pelaku sawit ingin punya sertifikat RSPO, monggo, penuhi segala syarat-syarat yang ada, dan kemudian nikmati benefit yang ada.
Namun kalau kemudian, wah ini saya pengen keluar, nah itu juga tidak masalah. Namun yang pasti bahwa semakin hari perkebunan kelapa sawit di Indonesia khususnya, bahkan di dunia umumnya, tentu ini terus bergerak melakukan hal-hal yang lebih baik untuk masa depan ekonomi, lingkungan maupun sosial. Hal ini yang juga dianut oleh RSPO. Satu hal juga yang paling penting, RSPO itu bukan NGO ya. Bukan NGO. Yeah. Dan mereka adalah orang-orang profesional yang punya role dan clue masing-masing. Ini awal kami berbicara dengan RSPO. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kami akan menelusuri lebih jauh lagi. Siap. Apa-apa saja yang dilakukan oleh RSPO untuk para petani sawit maupun pelaku sawit yang ada di Indonesia khususnya. Saya Abdul Aziz, LAS Media Group, dan Pak Windrawan, Deputi Director Marketing Transformation Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih.